Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وتعلما علما يصحح طاعة وعقيدة ومزكي القلب أصقلا. هذه ثلاثة فرض عين فاعرفا واعمل بها تحصل نجاة واعتلا. Mempelajari ilmu syara, di antara wasiat wali yang berikutnya, pertama taubat, yang kedua qanaah, dan sekarang adalah mempelajari ilmu syara. Di antara wasiat yang 9 adalah mempelajari ilmu syariat. Halaman 74, yaitu ilmu yang 3 yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu ilmu yang mensahkan ibadah, disebut namanya ilmu fikih. Yang kedua ilmu yang mensahkan akidah, disebut namanya ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu yang memperbaiki hati, disebut namanya ilmu tasawuf. Jadi fikih, tauhid dan tasawuf. Bila urusan membaiki, mensahkan kaifiyah, tata cara ibadah, masalah rukun, syarat atau macam, itu namanya fikih. Apabila mensahkan tentang tauhid, bagaimana keesaan Allah, perbuatan Allah dan sebagainya, itu namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Dan apabila memperbaiki tentang hati, menghilangkan rasa dendam, memperbaiki hati, jangan sampai ada cinta dunia dan sebagainya, itu namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau belajar daripada 3 ilmu ini, maka dia sedang mencapai ilmu ma'rifat kepada Allah. Jadi ilmu ma'rifat itu gak ada. Yang ada 3 ini aja. Bila dipelajari dengan baik, pasti sudah bisa ma'rifat kepada Allah. Kalau saya belajar ilmu ma'rifat macam-macam hakikat ini aja pelajari, fikihnya mantap kan. Tauhidnya betul-betul paham dan yakin, mulai sifat 20, sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, sifat rasul yang 4, sifat rasul yang mustahil yang 4 juga yang jaiz. Jumlahnya 50, disebut namanya aqaidul khamsin, akidah yang 50. Dipelajari mulai wujud qidam baqa mukhalaf sampai selesai, betul-betul dipahami. Karena banyak sekarang orang tidak lagi belajar masalah tauhid, hadis, tafsir, fikih. Tauhid tak paham. Paham apa fikih yang mau binafsi?
Udah pernah dengar, cuma taunya wujud jadi ya. Kalau dulu kita betul-betul belajar ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid, ilmu yang mensahkan akidah. Biar fikihnya bagus, kalau tauhidnya kada bagus, tidak bisa mencapai ma'rifat. Jadi harus dipelajari betul-betul. Wa ta'allama al-ilma yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi asqala. Dan pelajarilah ilmu yang mensahkan ketaatan dan akidah dan ilmu yang membersihkan hati, maka bersihkanlah olehmu akan hati itu. Nah, jadi ujar Said Bakri, pelajari 3 macam itu: fikih, tauhid, tasawuf. Niscaya hatimu akan menjadi baik atau bersih. Yakni wajib atasmu. Belajar nang tiga ini wajib ya. Kalau nang lain-lain itu ada hukumnya sunat ya. Kalau yang lain-lain itu ada hukumnya mubah saja. Contoh mama belajar gendang terbang, belajar terbang bahabsian, biar bahabsian bagus saja juga. Kalau bisa berterbang, yang penting bisa baca salawat, bagus juga ya. Jangan sampai mempelajari habsi sampai sembahyang kada macam-macam ya. Saking sibuknya habsian bisa ada ingat lagi sembahyang, mukul terbang mulai jam 2 sampai jam 4, mulai lawasnya sih, itu makannya pulang, itu ngobrolnya pulang, ulik ke rumah pas adzan maghrib. Di mana sembahyang masalahnya? Itu banyak kayak itu nenek-nenek kan. Iya. Wahai salik yang mengingini sesuatu yang dapat menyampaikan kepada ridha Allah dan Rasulnya, salik itu artinya orang yang menuju jalan kepada Allah. Jadi kita disebut namanya salik, kita ini mencari jalan supaya perjalanan kita menuju kepada Allah dengan ibadah, amal soleh, perbuatan baik mencapai ridha Allah. Kapan? Ketika nanti sudah berakhir kehidupan kita ya. Nang sekira-kira mendapatkan predikat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi supaya nanti ketika pulangnya kita betul-betul mutmainnah, tenang, tidak gelisah, senang, disebut namanya husnul khatimah. Itu disebut namanya orang yang salih, orang yang mengingini sesuatu yang dapat menyampaikan kepada ridha Allah dan Rasulnya. Bahwa engkau mempelajari ilmu yang mensahkan ketaatanmu dan ibadahmu. Jadi kita belajar bagaimana caranya kita mensahkan ibadah kepada Allah, mulai dari masalah wudu, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, termasuk yang barusan dilaksanakan kemarin apa? Korban, walaupun itu sunnah tapi ada aturan-aturannya. Oh, kami nukar sapi murah aja dia. Murah berapa? 10 juta. Sakanya sampai anak kan itu orang. Dikiranya asal sapinya aja, orang ada ukurannya ya, tahunnya ada, sapinya sehat ya. Dan betul-betul membelanjakan uangnya dengan cara yang halal dan seterusnya. Nah, ada aturan-aturannya. Pikirnya asal binatang aja ada juga. Nah, kita berkorban di sini 3 ekor. Banyak dikira dari sapi sekalinya.
manok mahal. Nah, jadi sholat, puasa, zakat, haji dan muamalah sesuai dengan syariat yang suci. Seperti juga orang yang masih berada di Mekah dan juga yang barusan datang haji. Haji juga ada aturannya, ada ilmunya, disebut namanya babul haji, ya, tentang masalah haji. Karena banyak juga yang tolak haji kadang belajar masalah haji. Sibuk, nanti begitu sudah berangkat, orang pada belajar haji ya manasik. Karena yang penting ada aja kawanan. Orang nang diharap belajar niat tayamum, belajar menjamak mengqasar, belajar niat tawaf, sa'i apa macam itu baru niat, baru lafaznya saja, belum bacaannya macam-macam. Itu baru syariatnya, belum masalah hakikat hajinya ya. Macam-macam. Nah, banyak lah berangkat haji ya. Berangkat haji itu sama saja, Bu. Yang belajar karena belajar sama, apalagi reguler sama. Dapat baju seragam, dapat tempat koper, dapat living cost di asrama haji, dapat. Padahal kadang bisa lalu buta huruf sama sekali, nggak tahu apa-apa. Sampai di sana apa macam sama aja. Orang sembahyang juga sih. Begitu di Masjidil Haram tak kantor, orang batal nilai aku ada sengaja di sini. Kayak aku bakal tuh ada sengaja. Saking ada ilmunya dicontoh. Ada sembahyang ada urusan. Orang wukuf pembaju, orang pembacaan sidin, pembacaan juga sampai melontar remaja pembaca selesai haji. Oh, malah Masya Allah begitu pulihnya, meriah pada nama terbang, habsian, wah ibu-ibu ya. Masya Allah, lawang sekipingnya aja 2 lapis. Cuman yang membedakan nanti kualitas ibadahnya beda. Orang nambah ilmu, awan nang kada ilmu itu beda. Nah, yang saya maksud apapun tetap kita belajar. Sering saya ingatkan dengan jamaah di mana aja. Ini kalau sudah tahun kena beratnya insya Allah masuk ya, terutama yang reguler kan. Kayaknya masuk pian buai siap-siap aja ya. Ya dana itu pasti siap-siapnya belajar. Coba kalau kita mulai sekarang belajar, kumpulkan kekawanan yang kira-kira masuk tahun depan, kan di Depak tuh tahu, di Kemenak tuh tahu. Mungkin ada kawan-kawan di Yasinan, kawan di Gawian, kawan olahraga, kawan apa macam. Nah, kalau tahun ini kayaknya iya, berkumpul 10 orang atau berapa orang, cari ustaz. Nggak usah tiap minggu, sebulan sekali aja, Bu. Kalau sebulan sekali, berarti tahun depan sudah paling tidak 12 kali pertemuan. Coba, wah kalau sampai 12 kali pertemuan itu ngelontok sudah. Tambah kita manasik pulang di per kecamatan. Di kecamatan itu berapa kali pertemuan? Kalau nggak salah 2 kali kan? 3 kali kan? Nah, coba tambah lagi nanti belajar lagi. Insya Allah paling tidak ibadah kita yang mau dilaksanakan sudah dasarnya cukup. Apa dasarnya? Ilmunya ada. Ini kayak apa hendak bagus ibadahnya, menang tinggal 2 hari, tinggal 2 hari hendak keselamatan hanya mencari guru. Ukira tadi kan minta bacakan doa selamat, hanya belajar manasik. Orang tolak haji itu mana bisa masuk ilmu. Sidin sebulan aja mikir akan hendak keselamatan sudah kontak dimuter-muter. Nah makanya kalau belajar mulai ini dicicil aja, kita belajar manasik haji dinas bulan depan, belajar karena bulan depan Masya Allah ya luar biasa. Nah ini supaya saya sering, siapa mau belajar silakan, biar berdua bertiga silakan ke rumah ya, asal waktu kita atur nggak usah lama, 1 jam aja, 1 jam aja.
Jadi supaya kita ibadah kita itu benar-benar banyak yang nggak paham sama sekali. Ya. Ada yang mulai masuk sini di pesawat, guring kayaknya gawian. Orang sembahyangan, guring kayaknya. Nah itu sudah jadi belajar. Sesuai dengan syariat yang suci, karena beramal tanpa ilmu adalah batil. Berkata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, ujar Ibnu Ruslan ada dalam kitab Zubat, ujar Ibnu Ruslan, barang siapa dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amal-amalnya menjadi mardud. Makanya ibadah haji ada yang mabrur, ada yang mardud. Adakah orang tolak haji mardud? Oh, enggak. Tapi bolangnya sama aja, dia harap lagi bulang sini. Ada bulang angsal lagi, bulang asli, bulang. Tapi mardud ditolak Allah. Kenapa? Karena melaksanakan ibadahnya bi ghairi ilmin, tanpa berilmu, alias kada mau belajar. Dan juga wajib atasmu untuk mempelajari ilmu yang mensahkan akidahmu dengan akidah yang sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang dipelopori oleh dua ulama besar. Yang pertama Abu Al-Maturidi, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan, ya. Jadi ilmu akidah itu dipelopori oleh dua ulama besar. Pertama Abu Hasan Al-Ash'ari dan kedua Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Nah, itu belajar akidah. Supaya engkau bisa terpelihara dari akidah-akidah yang rusak. Ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jabariyah, dan ada namanya Mujassimah. Ini akidah-akidah yang sesat, yang nyasar. Bilangnya nyasar itu sesat tuh. Pokoknya belajar ilmu akidah Abu Mansur Al-Maturidi, satu saya lupa nama sekali ini, Abu Hasan Al-Ash'ari kalau ya. Nah, jadi kita mempelajari akidah itu, yang sudah tertera dalam kitab Aqidatul Awam, itu termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering disyairkan ibu-ibu, ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu termasuk bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal para nabi, mengenal para rasul, mengenal akhlaknya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal tentang tauhid, yakni sifat 20 mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits sampai mutakallim, ya. Itu dihafali itu, Bu. Itu kalau pada hafal kita nanti termasuk oleh Said Marzuki disebut namanya rusak akidah kita. Belajar bujur-bujur tentang ilmu tauhid ini, ya. Karena banyak orang yang tidak belajar ilmu tauhid. Kalau kita di kuliahan namanya usuluddin, ya. Ada fakultas usuluddin, itu tentang masalah ketauhidan. Lalu disebut filsafat. Nah, dan juga wajib atasmu untuk mempelajari ilmu yang membersihkan hati dan mensucikannya daripada akhlak-akhlak tercela seperti sombong, menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Apa yang kita sombongkan? Ilmu milik Allah, harta milik Allah,
jabatan, semuanya. Apa yang kita sombongkan dalam diri kita ini? Badan bagus, iya, lagi anum sudah Tuhan lembek kayak dia, ya, ya baik, lentur, salambak di bawah, mulai lagi anum kancang naik, sudah Tuhan kancang liut, ya, ya. Jadi apa yang sombongkan cantik? Ya cantik kan cuma 40 tahun aja cuma nih. Biar renang kayak apa aja benar-benar apa itu hak. Ya biar nampak kayak MS glowing apa skincare apa macam-macam apa itu hak. Ya. Apa namanya sombongkan? Ya. Karena ujung-ujungnya pasti wa ilaihi. Nah, jadi ujar Imam Ghazali supaya kita kepada sombong, pertama kita ini tercipta dari apa? Semuanya tercipta daripada nutfah sperma. Ada yang tercipta dari tepung. Ya, semua tercipta dari nutfah. Setelah jadi nutfah besar kayak gini, wah, petenteng jam tangan 100 juta, cincin mahal, mobil mahal, baju mahal, parfum yang mahal, apa macam semua. Padahal semuanya cuman sebentar. Coba pakai parfum paling banter setengah jam, bawa enak. Setengah jam berikutnya baca bau la haula wala quwata illa billah. Iya, iya, itulah manusia. Artinya supaya kita tuh ada sombong. Jadi kesimpulannya badan kita kesana kemari dibawa apa orang? Membawa WC berjalan, ya, WC berjalan, hidung mancung, pasti bakarak hidungnya. Iyalah, ada hidung ada bakarak, namanya upil. Tidak ada yang disombongkan. Nah, terus untuk meyakini lagi nanti ketika kita berada di alam kubur semuanya jadi bangkai. Ini nanti lama-lama jadi bangkai. Siapa yang duluan? Tapi berani juga. Ya. Nah, jadi asal kejadian diri kita. Yang kedua, kemana kita nanti berakhir dan bagaimana keadaan diri kita adalah bangkai. Ya. Lalu antara asal kejadian diri kita dan titik akhir kita yang sekarang kita hidup ini kemana-mana cuman WC berjalan. Maksudnya supaya kita tidak sombong. Ya. Jangankan kamu sudah berpenyakit tadi sudah repot sudah ya kayak tongkat, alhamdulillah. Bertongkat ini umur 40 disunatkan bertongkat lah. Wah ini banyak orang umur 20 bertongkat. Umur 40 sunat bertongkat Pak. Ada berapa? Ada 17 keutamaan tongkat itu. Salah satu diantaranya menghilangkan sifat sombong kata Imam Ghazali. Karena seluruh Nabi dan Rasul bertongkat. Jadi dia mau kawan mulai johor gitu bertongkat banget. Tapi umur 40, jangan umur 20 bertongkat. Tongkat pramuka ya. Bahari tongkat pramuka ya. Jadi sunat memang bertongkat. Bertongkat sunat ya. Nah, artinya sudah mengetahui bahwa diri kita sudah mulai lemah. 40, 50, 60, 70, Masya Allah. Apalagi sampai 80. Wah luar biasa sudah. Wah ini nang 80 tapi nang sehat ya Bu. Kalau 80 nang geletak di tilam banyak kayak. Nah ada yang 85 nih kayak Tuhan ya 80 lebih. Ada yang 90 ya Masya Allah. Makanya wah ini kalau sudah umur 70-an tuh hebat kan. Yang gak ada penyakit. Maksudnya kawal ke masjid, kawal ke berjalan aktif itu sudah hebat dah. 70. Wah ini umur 65 lagi sudah pulang balik rumah sakit. Jangan ada melihat umur 53, 52.
Jadi jemaah haji yang kami bimbing tadi itu mun dilihat-lihat tuh Tuhan. Jadi karena kita tergabung tiga travel, ada Al-Taib, ada Al-Amsar dengan PT Tisaga. Jadi jumlah jemaah 109. Ya dia punya bawa umur semua ada. Berapa umurnya Pak? 42. Kan lomba. Yang ini kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 85. Wah, lomba. Tapi posoknya Tuhan. Jadi wah ini kalau menjadi umur 70 aja hebat. Yang sehat. Apalagi 80 yang sehat, Masya Allah. Apalagi 90. Yang 100 saya sih 100. Ya, 90 mungkin ada, tapi yang sehat loh, yang bisa ke masjid, bisa ke majelis ya. Kayak pada 80 belum. 80 kurang setahun, 79 ya, oh, Masya Allah masih bisa ke masjid. Ada umur 23 pada kawah ke masjid dan hebat kaya. Umur 70 kawah ke masjid, ada umur 24 cara kawah ke masjid, cara apa asam urat lah macam-macam. Wah ini jangan sembarangan ya. Bilanya banyak makannya banyak juga penyakitnya. Itu aja. Iyalah, bilanya banyak makan maksudnya makan yang ada bapaman. Karena ujar Nabi sebaik-baik obat adalah bepemantang. Sebaik-baik obat itu bepemantang. Khairud dawa al-hikmah. Sebaik-baik obat itu ujar Rasulullah bepemantang. Maksudnya bepemantang menjaga. Wah ini obat datang dari Singapura, obat datang dari luar negeri, tapi makan antok terus. Masih juga takanan dulu ya. Amun dulu yang sampai antok 2 biji. Biar obat datang dari Singapura. Nah jadi belajar ilmu yang 3 tadi ya. Belajar kita tentang sifat sombong, maksudnya menghilangkan sifat sombong, ria, dengki, rakus dan lainnya daripada penyakit-penyakit hati. Ini namanya ilmu tasawuf. Hadir salasatu fardu ainin ta'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. 3 ilmu itu adalah fardu ain, maka kenalilah dan pelajarilah ketiga ilmu itu dan amalkanlah ketiga ilmu itu. Apa? Ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Belajar bujur-bujur, niscaya engkau akan menghasilkan keselamatan wa tahsul najatan wa'tila, keselamatan dan ketinggian. Penjelasan, yakni bahwasanya ilmu yang 3 ini ilmu yang mensahkan ibadah. Jadi bila ibadah kita 3 inilah yang mensahkannya, baik sah secara zahir maupun sah secara batin. Sah secara zahir syaratnya cukup, rukunnya cukup, maksudnya cukup benar-benar sudah dilaksanakan ya. Terus wajibnya, sunnahnya kalau memang mampu. Nah, apabila semua ini dilaksanakan dengan baik, lalu itu sudah namanya sah zahir. Kita tadi mulai berangkat sudah berwudu, alhamdulillah. bersih badan, pakaian, tempat, alhamdulillah. Lalu menghadap ke kiblat, itu sudah. Lalu sholatlah kita mulai awal sampai terakhir tadi 13 rukunnya sudah dipenuhi insya Allah. Nah ditambah yang sunnah-sunnahnya berbagai macam. Bilanya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, itu namanya sah zahir. Bagaimana bisa untuk mencapai sah batin? Perlu belajar lagi tentang kebersihan hati dan tauhid tadi. Waktu bertakbir, ketika beliau bertakbir menghadap ke kiblat, makanya ketika inni wajjahtu
Wajhiyah, ini pandang, namanya pandang syuhud, musyahadatul qalbi. Nah, di hati andapnya, letaknya. Bagaimana kita bujur-bujur, u'budullah tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kita pada melihat Allah, Allah yang melihat kita. Jadi supaya hati itu tenang. Nah, lalu kalau kita belajar di tauhid, memang kayak apa? Waktu takbir tadi, ya, takbir tadi apa? Ketika dia takbir nawaitu lillahi ta'ala usalli. Nah, ini namanya kalam. Kalam siapa? Pada hakikatnya dengan kudrat dan iradat Allah. Sebelum kalam namanya iradat. Apa iradat? Aku hendak sembahyang. Bila iradat, ilmu tauhidnya iradat. Lalu ketika dia melakukan Allah tangan, itu namanya kudrat. Kudrat. Apa arti kudrat, Bu? Kuasa, mampu Allah. Namun pada hakikatnya biqudratillah, pada hakikatnya dengan kekuasaan atau yang diizinkan Allah dengan kudrat Allah. Nah, jadi kalau 7 itu namanya 7 sifat. Ya, sifat 7. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallim fil hakikati illallah. Tuh, hendak menghalusi lagi, membersihkan lagi. Karena ilmu tasawuf itu, kalau ini kain dicuci bersih ke bersih, cuci bersih, itu fikih. Supaya menghalusi, padahal tadi sudah pakai deterjen, pakai pewangi, Pak Molto, supaya bersih, nyaman dilihat, digosok. Sudah digosok, pakai semprot lagi, bersih, rapi. Itu namanya tasawuf. Jadi membersihkan hati. Ibarat pakaian ini, mensulit tapas, jamur, berasilah, berbaulah kadang lagi sudah. Keringat kita hilang sudah, ganti sudah, bau-baunya baik sudah, harum. Cuma kan tidak rapi. Lalu dirapikan, digosok, disemprot lagi, masya Allah. Habis itu nang memakai pulang, bawa wangiin, minyak harum pulang, oh, tambah enak dilihat, sedap dipandang dan harum semerbak. Berarti kalau sudah itu, itulah namanya yang sudah disebut ma'rifat kepada Allah. Hatinya bersih, tauhidnya mantap, pada hakikatnya tidak ada lain dengan kudrat dan iradat Allah. Nah, itu belajar. Maka yang demikian akan menjadikan ibadah tadi sah secara zahir dan juga secara batin. Cuman yang dituntut ini kita sah secara zahir dulu, rukunnya pas. Berwudu, umpama berwudu berapa rukun wudu? 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, sebagian kepala, kaki, ya. Tertib, teringat sunat kan. Nah, itu namanya sah sudah wudunya. Lalu kalau ke hakikat kayak apa? Begitu ke hakikat, begitu dia memutar keran, pada hakikatnya memutar ini adalah kudrat iradat Allah. Lalu ketika dia berniat nawaitu, itu ilmunya ilmu Allah. Nah, semua asal bujur-bujur dipraktekkan. Jadi ketika wudhu saja bukan sah secara zahir tapi juga sah secara batin. Kita belajar bagus-bagus. Tapi kalau sudah belajar guru yang ada pahamnya, tidak apa-apa, yang penting belajar dan belajar. Jadi nggak ada kata-kata menyerah. Ada paham juga kalau usah belajar tambah bungol. Sudah ada paham, ada belajar pulang tambah bungol. Nah, mudah-mudahan kita beratakan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudahan anak cucu kita beriman saleh salehah dan kita sekeluarga selamat dunia akhirat. Dan alhamdulillah, terima kasih doa-doa pian kami sekeluarga melaksanakan ibadah haji
mulai awal berangkat sampai kembali semua berjalan dengan lancar, dan kami tidak memberikan oleh-oleh kecuali doa-doa yang terbaik yang kami panjatkan di Arafah, di mana-mana tempat ya, khususnya jamaah Masjid Meninjau ini, dan juga seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini selalu kita doakan di sana ya. Belum nak beri parfum pada kapar paman, nak beri ginju pada ginjuan. Tapi kalau doa berataan ya, kalau doa berataan, mudah-mudahan pian-pian berataan dimurahkan Allah rezeki, khususnya dipanjangkan umur, sehatkan, dan mudah-mudahan juga diberi Allah kesempatan untuk bisa datang ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, dan mudah-mudahan bisa mengajak keluarganya masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina fid din wa 'allimna rushda rabbi zidna 'uluman nafi'a wa rizqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bijahi tahar rasul jud Rabbana bil qabul. Bijahi tahar rasul atmim lana min kulli sul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.